Sobat Sejarah. Selamat datang di podcast Jejak Nusantara, di mana kita mengupas sejarah kerajaan-kerajaan besar yang ada di Indonesia. Saya Jason. Dan saya Glenn, dan hari ini kita akan membahas suatu kerajaan maritim yang sangat legendaris dan pernah menguasai jalur perdagangan penting di Asia Tenggara, yaitu Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama apa sih yang membuat Kerajaan Sriwijaya itu berpengaruh di masanya? Bagaimana cerita kerajaannya? Dan juga apa pula menjadi penyebab kejatuhannya? Yuk, kita bahas tuntas di episode kali ini. Oke, jadi Sriwijaya itu berdiri sekitar di abad ke-7 Masehi, dan pusat pemerintahannya itu berada di wilayah, sekarang kayaknya dipanggilnya Palembang, Sumatera Selatan. Tapi sebenarnya ini pengaruhnya itu jauh meluas sampai ke Semenanjung Melayu, bahkan sampai ke wilayah Thailand dan juga Kamboja. Kalian tahu gak, nama Sriwijaya sendiri berasal dari kata Sansekerta. Loh, Sri berarti cahaya atau kemakmuran. Dan Wijaya, nama Wijaya ini. Ngapain, woi? Woi? Oh iya. Oh, iya. Lapar dikit. Oke, lanjut. Dan Wijaya berarti kemenangan. Jadi secara harfiah diartikan bahwa sebagai kemenangan yang makmur atau cahaya kemenangan. Arti Sriwijaya ini. Oke, jadi awal mula keberadaan Sriwijaya ini dibuktikan lewat prasasti. Namanya itu Kedudukan Bukit yang ditemukan di tepi sungai Tatang, Palembang, dan Brangka tahun 682 Masehi. Jadi prasasti ini juga itu menceritakan perjalanan seorang raja bernama Dapunta yang Srijanesa, yang bisa dibilang ini raja pertama dari Sriwijaya. Dan juga Dapunta yang Srijanesa ini melakukan ekspedisi militer besar-besaran menggunakan perahunya. Bener. Bayangin ya, sobat sejarah, ratusan kapal menyusuri sungai dan laut untuk memperluas wilayah kekuasaan itu. Dari situ kita bisa lihat betapa kuat dan terorganisasi kerajaan Sriwijaya ini sejak awal. Udah sampai mana nih? Segmen 2. Nah, ini dia bagian yang menarik nih. Masa kejayaan Sriwijaya bukan hanya sekedar kerajaan, tapi juga menjadi pusat kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara saat itu. Sebagai kerajaan maritim, letak geografis Sriwijaya ini sangat strategis. Menguasai Selat Melaka, jalur pelayaran utama yang menghubungkan India dan Tiongkok. Artinya, siapa yang menguasai Selat Melaka, dia menguasai perdagangan. Nah, jadi kapal-kapal dagang dari berbagai penjuru dunia seperti India, Arab, Tiongkok singgah di pelabuhan Sriwijaya. Mereka ini memperdagangkan contohnya seperti rempah-rempah, emas, kain sutra, dan barang-barang mewah lainnya. Jadi Sriwijaya ini menjadi pusat perdagangan internasional terjadi pada masanya. Tetapi bukan cuma ekonomi yang lu makan juga? Enggak. Oke, lanjut. Tetapi bukan cuma ekonomi ini yang berkembang, Sriwijaya juga menjadi pusat penting bagi agama Buddhis. Bahkan pendeta terkenal di Tiongkok, T. Jising, belajar di sini selama lebih dari 6 bulan pada abad ke-7 sebelum ia melanjutkan perjalanannya ke India untuk belajar lebih banyak sejarah. Dalam catatannya, Elsing menyebut Sriwijaya sebagai pusat studi kuda. Oke. Sorry guys. Kesedak. Oke, jadi Elsing ini menyebut Sriwijaya sebagai pusat studi Buddha Mahayana yang hebat, lengkap dengan biara, guru, dan koleksi naskah. Ini membuktikan bahwa kerajaan ini juga unggul dalam bidang pendidikan dan juga spiritualitasnya. Oke. Tapi bukan cuma ekonomi yang berkembang, Sriwijaya juga menjadi pusat penting bagi agama Buddha. Dengan kekuatan maritim, perdagangan yang maju, dan berperan sebagai pusat agama dan ilmu, heran nggak kalau Sriwijaya dijuluki sebagai kerajaan bahari yang jaya? Heran nggak kalian? Tapi seperti kata pepatah, tidak ada kejayaan yang abadi.
pada abad ke-11, Sriwijaya juga memulai mengalami kemunduran yang signifikan. Salah satu pukulan besar datang dari kerajaan Chola di India Selatan pada tahun 1125 Raja Jadi serangan itu sangat merusak struktur kekuatan militer Sriwijaya. Beberapa pelabuhan penting berhasil direbut atau dihancurkan sehingga mengganggu stabilitas ekonomi kerajaan. Woi baca woi, makan mulu lu. kabar selain itu munculnya pesaing baru seperti kerajaan Kediri, Singhara, kemudian Majapahit juga bersempit pengaruh Sriwijaya di jalur perdagangan. Dan seperti banyak kerajaan besar lainnya, Sriwijaya juga mengalami masalah dari dalam. Perpecahan internal, perebutan kekuasaan, dan lemahnya kepemimpinan membuat kerajaan ini semakin rentan. Benar-benar. Dan akhirnya, sekitar abad ke-13, Sriwijaya runtuh dan hanya meninggalkan jejak kejayaannya yang kini kita bisa belajari dan dari prasasti, candi, dan cerita sejarah. Seperti kita sekarang belajar di kelas sejarah. Kamu betul. Betul. Nah, jadi meskipun sudah tidak eksis sebagai kerajaan, jadi Sriwijaya ini masih mempunyai warisan yang masih ada sampai hingga saat ini. Peninggalan-peninggalan seperti prasasti Kedudukan Bukit, prasasti Talang Tuwo, dan Candi Muara Takus menjadi bukit sejarah yang tak ternilai. Beberapa bahkan masuk ke situs warisan budaya nasional. Cepet oi. Oke, jadi pengaruh budaya Sriwijaya ini juga masih melekat pada budaya Melayu modern, dari bahasa, sastra, hingga sistem pemerintahan dan adat istiadat. Semuanya memiliki akar dari masa kejayaan Sriwijaya. Dan yang paling penting ini, Sriwijaya menjadi inspirasi bagi semua kita, khususnya dari wilayah Sumatera, karena pernah menjadi kekuatan maritim dunia. Ini penting banget untuk membangun kebanggaan nasional kita sampai hari ini, biar Indonesia bisa lebih jaya. Jaya. Oke, jadi Sriwijaya juga mengajarkan bahwa kejayaan bisa diraih lewat persatuan, strategi, dan keterbukaan terhadap dunia luar tentunya. Aduh, luar biasa ya cerita tentang Sriwijaya. Kan guys? Betul. Dari sebuah kerajaan kecil yang di Palembang bisa berkembang menjadi kekuatan terbesar yang diperhitungkan dunia internasional. Yang mantap sih. Emang Glenn bisa gitu? Bisa dong, gitu doang. Oke, jadi dari semua ini, semoga cerita ini bisa menginspirasi kita semua untuk lebih mencintai sejarah dan memahami betapa hebatnya nenek moyang kita dalam membangun peradaban yang ada di Indonesia. Jangan lupa ya Sobat Sejarah, follow podcast Jejak Nusantara di platform favorit kalian dan share ke teman-teman ya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat mengenal sejarah dan tetap bangga jadi bagian dari Nusantara. Oke, udah.